Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua Barat menangkap buronan korupsi proyek pembangunan pasar Teluk Bintuni. Ribuan babi mati, Dinas Kesehatan pastikan flu babi tidak menular ke manusia. Panitia pemilihan distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen dilaporkan ke Bawaslu karena saksi partai dan caleg tidak diberikan berita acara rekapitulasi. Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua Barat menangkap buronan tersangka kasus korupsi proyek revitalisasi Pasar Rakyat Babo, Kabupaten Teluk Bintuni. Kejaksaan sudah 5 kali memanggil JB yang merupakan kontraktor namun tersangka malah melarikan diri. Penyidik Kejaksaan dikerahkan untuk memburu tersangka hingga ke Pulau Jawa. Selama 8 bulan buron, ia akhirnya ditangkap di Makassar, Sulawesi Selatan. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Harli Siregar mengatakan, proyek pembangunan pasar yang dikerjakan perusahaan milik JB mangkrak. Pencarian ke berbagai tempat, ya, di Bogor, di beberapa tempat di Jawa Barat, ya, di Bombana, di Mamasa, dan pada tanggal 24 kemarin, terindikasi yang bersangkutan berada di Makassar. Kita tim secara sigap berkoordinasi dengan AMC, Kejaksaan Agung dan juga Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dan yang bersangkutan berhasil kita amankan. Sebagaimana kita ketahui dalam perkara ini 3 orang sudah diproses, bahkan sudah ada yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah pan hewesde. Nah, sehingga penyidik pada kesempatan ini akan berketetapan untuk melakukan tindak lanjut proses hukum kepada yang bersangkutan. Karena kita tahu dari anggaran 6 miliar itu 3 miliar lebih menjadi kerugian keuangan negara. Dan yang bersangkutan memiliki peran yang cukup kuat dan aktif. Karena sebenarnya yang bersangkutan tidak dalam posisi sebagai pengurus proyek. Bukan sebagai PPK, bukan juga sebagai PP SPR, dan bukan juga sebagai kontraktor. Karena kalau tidak salah jabatan beliau itu dulu hanya anggota DPR, ya, DPRD. Nah, tetapi dia sebagai orang yang tidak berwenang berhak ikut serta dalam proses rekayasa terhadap pelaksanaan pengerjaan proyek. Tersangka JB langsung dibawa menggunakan mobil kejaksaan dan akan menjalani tahanan selama 20 hari. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Seluruh Pemda di tanah Papua saat ini sedang siaga mengantisipasi penularan virus flu babi yang melanda Mimika hingga mengakibatkan ribuan ekor babi mati. Ketakutan ini juga melanda Merauke. Bahkan sebagian masyarakat mulai mengurangi mengonsumsi daging babi karena takut tertular. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Nevil Muskita mengatakan, flu babi sejauh ini tidak menular ke manusia dan masyarakat tidak perlu khawatir mengonsumsi daging babi yang tentunya terbebas dari penyakit. Tergantung strain virusnya, ya. Kalau yang terjadi misalnya diduga itu yang flu babi Afrika, itu sampai dengan saat ini belum ada bukti penularan dari hewan ke manusia. Jadi potensi penularan ke manusia itu sangat rendah, atau sampai dengan saat ini data tidak ada penularan ke manusia. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terkait penularan flu babi ini ke manusia. Yang penting saya pikir pola hidup bersih sehat, misalnya untuk makan misalnya,
ya tentu saja ya makanan harus disuci dengan bersih. Itu aja sebenarnya. Dinas Kesehatan menganjurkan masyarakat jika ingin mengkonsumsi daging babi atau makanan apapun, sebaiknya dibersihkan lebih dahulu, lalu memasaknya dengan benar-benar matang agar bakteri atau virus mati. Sementara itu di Mimika, Papua Tengah, peternak babi meminta kompensasi dari pemerintah karena mereka merugi. Peternak babi sudah melakukan berbagai upaya, namun ternaknya tetap saja mati terpapar virus flu babi. Peternak meminta pemerintah mengganti biaya yang mereka keluarkan selama beternak karena mereka saat ini sangat merugi. Angka kematian ini sangat cukup besar dan perhitungan sekarang mungkin angka kematian babi di Kota Mimika sudah setiap harinya sudah ada sekitar 500-an lebih per hari. Kalau saya sih, kalau di kompleksnya saya mungkin sudah, karena di kompleksnya saya sekitar 85% peternak, kemungkinan sudah masuk di wilayah kami sudah sekitar 50, mendekati 50 per hari. Kami peternak berharap agar supaya pemerintah bisa memperhatikan kami juga, minimal ada kompensasi dari wabah ini khususnya bagi peternak. Peternak khususnya di wilayah saya itu peternak segala upaya sudah dilakukan, sudah dibikin kandang itu sudah dipasang kelambu, bahkan kami saja sesama peternak mengatakan setan pun tidak bisa masuk dalam kandang, apalagi angin. Bayangkan saja sampai bahasa-bahasa seperti itu kami munculkan di tengah-tengah kami peternak untuk saling menyenangkan hati saja. Jadi begitu bikin pengasapan, jadi serbu kayu itu kami bakar di pinggiran kandang. Dan itu juga ada penyuntikan vitamin. Nah, itu yang langkah-langkah kami lakukan. Pemerintah daerah terus berupaya mencegah virus tersebut agar tidak menyebar. Langkah yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan suntikan vitamin, serum konvalesen, serta beberapa obat suntikan untuk mencegah ternak babi warga agar tetap sehat. Muhammad Ridwan dan Igobat Momolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. Kementerian Agama Merauke meminta umat Islam di Merauke agar tidak berspekulasi terkait penentuan tanggal Ramadan atau puasa. Kemenak meminta semua pihak sabar menunggu keputusan pemerintah terkait hasil isbat. Rencananya Kemenak Merauke bersama BMKG akan melakukan Ruhyatul Hilal atau melihat bintang pada 10 Maret mendatang di Pantai Lampu 1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke insya Allah biasa setiap tahun akan menyelenggarakan Ruhyatul Hilal 1 hari sebelum Ramadan. Jadi hal ini biasa dilakukan di pesisir Pantai Lampu 1, diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke dengan melibatkan beberapa ahli dari Kanwil wilayah Papua. Dalam hal ini akan dijelaskan bagaimana akan jatuh tanggal 1 Ramadan itu sehingga umat Islam bisa melaksanakan puasa. Nah, adapun terkait dengan perbedaan, biasanya umat Islam ada yang dahulu puasa, ada yang kemudian. Ini tidak perlu diperpanjang ataupun dijadikan permasalahan karena permasalahan hisab dan ru'yat ini akan menjadi dua sisi yang berbeda dan masing-masing punya kekuatan dan punya dasar hukum. Sehingga kita berharap mudah-mudahan tahun ini bisa jatuh bersamaan. Akan tetapi kalau tidak pun dipersilahkan untuk yang akan melaksanakan duluan dan kemudian tanpa harus mempertajam perbedaan. Kementerian Agama akan melakukan Ruhyatul Hilal atau meneropong bintang sebagai acuan untuk menetapkan tanggal 1 Ramadan. Ada 130 titik atau kawasan yang tersebar di Indonesia yang akan dijadikan sebagai titik pemantauan hilal.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Tidak terima saksinya tidak diberikan berita acara pleno tingkat distrik, seorang calon legislatif melaporkan PPD Yapen ke Bawaslu. Boy Dawir mengadukan panitia pemilihan tingkat distrik Yapen yang tidak memberikan berita acara kepada saksi partai dan caleg yang hadir. Kami belum mendapatkan berita acara hasil pleno, sehingga ini yang kami sampaikan ke Bawaslu Yapen. Semua PPD wajib untuk setelah melakukan pleno harus memberikan berita acara hasil rekapitulasi suara. Diberikan di saat pleno itu sebelum ditutup. Dari laporan-laporan yang kami terima, ya ada PPD yang menyampaikan bahwa belum ada petunjuk dari KPU untuk berita acara. Kemudian ada yang nanti setelah ini kami akan serahkan, tetapi kami Partai Demokrat dalam situasi ini merasa dirugikan dengan proses yang terjadi di PPD ini. Berita acara tidak ada yang tanda tangan. Nah, ini bukti abal-abal ini, kita tidak bisa pakai sebagai bagian daripada sisi hukum apabila tidak ada tanda tangan dan cap daripada saksi partai dan juga penyelenggara yang ada di tingkat itu. Kita harapkan untuk pemilu di Yapen ini betul-betul kita bisa dapatkan pemilu yang bersih, pemilu yang jujur, pemilu yang sukses dalam waktu yang tepat, dengan tidak ada masalah-masalah yang terjadi. Ketua Bawaslu Kepulauan Yapen, Hofni Mandripon, mengatakan pihaknya sudah merekomendasikan ke KPU Yapen agar seluruh saksi di setiap tingkatan menerima berita acara rekapitulasi, karena itu adalah hak saksi partai dan caleg. Orang beberapa peserta pemilu itu tidak diberikan oleh PPD saat proses pleno itu berakhir dilakukan, itu tidak disampaikan kepada peserta pemilu. Bawaslu sendiri sampai hari ini kami telah menyampaikan surat ke KPU untuk memerintahkan jajaran PPD untuk segera memberikan salinan dokumen formulir di hasil kecamatan itu kepada peserta pemilu, saksi peserta pemilu, agar itu menjadi bahan yang nantinya digunakan pada pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. Dan kami memberikan waktu kepada KPU untuk segera menginstruksikan kepada jajaran PPD-nya paling lambat 2 hari untuk sudah menyerahkan dokumen tersebut kepada peserta pemilu. Nah, itu bagian daripada hak peserta pemilu. Bawaslu akan terus memantau jalannya rekapitulasi tingkat distrik, dan jika rekomendasi yang dikeluarkan tidak dijalankan KPU, maka akan dilakukan pemanggilan terhadap komisioner KPU. Eman Beta melaporkan dari Kepulauan Yapen, Papua. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Pemilihan umum di tanah Papua yang berlangsung 14 Februari berjalan dengan aman dan lancar tanpa ada gangguan dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Saat ini perhitungan dan rekapitulasi suara di tingkat distrik terus berlanjut. Sebagian caleg senang bisa terpilih mewakili konstituennya, namun sebagian lagi ada yang kecewa karena gagal menjadi anggota dewan. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengimbau caleg bersikap legowo atau lapang dada karena menang dan kalah dalam pemilu adalah hasil pilihan rakyat. Tentu saya berharap sekali lagi apapun hasil yang telah diperoleh dari masing-masing calon,
ini saya minta untuk bisa menerima dengan legowo dan juga bisa tidak melakukan gerakan tambahan yang berdampak pada gangguan situasi keamanan di masing-masing kabupaten kota. Saya juga berharap protes daripada hasil pemilu termasuk nanti hasil PSU itu dilakukan melalui sesuai dengan mekanisme yang baik. Karena ada Panwaslu di situ, ada Gakpundu, silakan nanti dilaporkan ke Polres maupun ke Bawaslu sehingga penanganan bisa segera. Tentu saya berharap sekali lagi apapun hasil yang telah diperoleh dari masing-masing calon, ini saya minta untuk bisa menerima dengan legowo dan juga bisa tidak melakukan gerakan tambahan yang berdampak pada gangguan situasi keamanan di masing-masing kabupaten kota. Kapolda menegaskan kepada para caleg yang keberatan dengan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara bisa menempuh cara yang bermartabat melalui KPU setempat sesuai aturan yang berlaku. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Partisipasi masyarakat Merauke pada pemilu 2024 menurun. Hal ini terlihat dari banyaknya surat suara yang tidak tercoblos di sejumlah TPS di Merauke 14 Februari lalu. Dari hasil rapat pleno rekapitulasi suara yang dilakukan PPD Distrik Merauke, hanya sekitar 68% masyarakat yang datang ke TPS dan mencoblos pilihan mereka. Prosentase ini lebih rendah dibanding pemilu tahun 2019. Kalau partisipasi pemilih, kalau kami lihat dari hitungan yang dilakukan ini kurang lebih 68% ini mereka melakukan menggunakan hak pilihnya. 68% saja. 68% ini. Jadi memang kelihatan pada sisa-sisa surat suara yang banyak, yang tersisa yang tidak digunakan itu bisa mencapai puluhan, bahkan bisa ada yang mencapai ratusan. Tetapi per satu TPS itu? Ya, tapi lebih signifikan puluhan, itu di angka puluhan, 2 digit saja. Rendahnya partisipasi masyarakat salah satunya disebabkan aturan dan penggunaan KTP untuk mencoblos yang menuai pro kontra antara petugas TPS dengan warga. Ketua KPU Merauke Roske Bubun mengatakan sesuai aturan, semua KPPS yang bertugas di TPS sudah mendapat bimbingan teknis, sehingga mereka memahami aturan penggunaan KTP saat mencoblos, sehingga seharusnya tidak ada masalah. Kami sudah lakukan BIMTEK dan terkait dengan peraturan-peraturan, terkait dengan KTP ini memang kami punya KPPS sangat jelas ya bahwa kami tidak mengakomodir KTP yang dari luar. Ya, KTP yang bisa dilayani adalah KTP yang sesuai dengan alamat domisili. Ya, sehingga ada 3 kategori pemilih. Ini kan sudah dijelaskan bahwa ada DPT, ada DPTB dan ada DPK. Untuk kategori DPK ini adalah kita bisa layani sepanjang pemilih tersebut menggunakan KTP sesuai dengan alamat domisili, yaitu wilayah Merauke dan wilayah kelurahan kampung sekitarnya. Sehingga banyak yang tidak mencoblos ini karena mereka berdomisili KTP luar. Itu yang dilakukan. Dan memang ini petugas-petugas kami cukup paham terkait dengan ini untuk pelaksanaan pemilu kemarin. Saat ini 21 distrik di Merauke sudah menggelar rapat pleno rekapitulasi suara, tinggal menunggu 1 distrik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Komisi Pemilihan Umum Mimika Papua Tengah mengimbau kepada seluruh panitia pemilihan distrik segera menyelesaikan rekapitulasi. Dari 18 distrik, baru 12 distrik yang selesai rekapitulasi, 6 distrik masih berjalan. Ketua KPU Mimika DT Abu Gau mengimbau PPD tidak mengulur waktu
karena seluruh tahapan sudah terjadwal. CPD yang masih belum, yang masih mau main-main, kita ambil alih. Ya, dari KPU kita ambil alih. Dan kami juga akan tetap kontrol, pantau supaya mereka melaksanakan. Sudah 12 istri sudah selesai. Dikasih tanggal 2 itu terbatas. Jadi kami akan paksakan mereka terus cepat. Kami minta juga dari pihak keamanan, kalau mereka main-main, mereka mungkin alasan sakit atau tinggal di mana, kita suruh keamanan jemput. KPU Mimika menjadwalkan rekapitulasi tingkat distrik selesai pada tanggal 2 Maret. Karena tanggal 3 Maret seluruh tahapan berlangsung di tingkat kabupaten. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Warga nelayan di Kelurahan Samkai, Merauke, Papua Selatan, sejak pukul 7 pagi sudah antre untuk mendapatkan beras bantuan pangan gratis. Antrean cukup panjang karena warga sangat mengharapkan bantuan ini saat harga beras melonjak tinggi. Agar tidak berebut, petugas kelurahan mengatur jadwal pembagian beras yang diberikan setiap hari kepada warga untuk masing-masing 3 rukun tetangga. Warga dengan sabar antre hingga akhirnya petugas membagikan beras sekitar pukul 10 pagi. Hari itu ada 950 warga di Kelurahan Samkai yang masing-masing mendapat 10 kg beras gratis. Dari jam berapa tadi antri? Dari jam 8. Jam 8 sampai sekarang ini belum dapat ya. Nah ini kan pembagian 10 kilo untuk setiap warga ya. Bagaimana Natalia pendapatnya dengan bantuan ini? Sangat membantu masyarakat. Sangat membantu masyarakat ya. Biasanya beli beras berapa per 1 kilo? 18.000 1 kilo ya. Ini dapat bantuan beras ini bagaimana perasaan Ibu Maria? Senang? Senang. Biasanya beli beras berapa per kilo? Kita di sini biasa beli beras itu per kilo 1 kilo 17.000 ya. Ibu Maria tadi antri dari jam berapa Ibu Maria? Dari pagi ya di. Kelurahan Samkai menyediakan 9 ton beras bantuan untuk dibagikan gratis kepada warga sebagai upaya menekan harga beras yang tinggi di pasaran. Ini berapa banyak beras yang dropping ini? Untuk Kelurahan Samkai totalnya 9 ton 590 Bapak. Untuk per jiwanya dapat berapa kilo? Per jiwanya dapat 10 kilo. Dapat 10 kilo ya. Ini jenis apa program bantuan ini Bu? Ini bantuan pangan nasional dari Bappenas. Bappenas ya. Nah 10 kilo itu per bulan apa per satu kali terima ini? Per bulan. Per bulan ya. Totalnya ada berapa semua? Berapa ton semua? Untuk Merauke? Merauke sekitar 30 tonan. 30 ton ya. Beras bantuan diberikan gratis untuk membantu masyarakat miskin yang tidak sanggup membeli beras saat harga beras mahal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.